Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfani Ramadillah, NIM 2019-053 dari kelas E Pidana 2 dan teman saya. Farel Inaldi Palevi, NIM 2019-491. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian, penggelapan, penadahan, pemalsuan, pemerasan dan pengancaman, serta penghancuran dan pengerusakan. Yang pertama, tindak pidana pencurian. Nah, tindak pidana pencurian ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada 6 jenis di sini. Yang pertama itu tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Adapun isi atau bunyi dari pasal 362 seperti yang terlihat di layar. Dalam pasal ini merupakan bentuk pokok daripada tindak pidana pencurian yang untuk dapat memasukkan atau mengatakan perbuatan seseorang ke dalam rumusan. Dalam pasal 362 tadi ada dua unsur. Yang pertama unsur objektif, terlihat dari kalimat mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain. Yang kedua unsur subjektif, terlihat dari kalimat dengan maksud untuk memiliki dan secara melawan hukum. Yang kedua yakni pencurian gequalificeerde diefstal yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian ini harus dibedakan dari tindak pidana pencurian yang lain. Oleh karenanya ada hal-hal yang bersifat khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan kualitas dari pencurian. Dengan yang tindak pidana ini disebut pula sebagai pencurian dengan keasahan yang memberatkan atau sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Yang ketiga, pencurian ringan atau privileged dalam pasal 364 KUHP. Ini bunyi dari pasal 364. Perbuatan ini adalah merupakan pencurian ringan karena objek atau nilai benda atau barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250. Demikian juga terhadap tindak pidana penjaranya yang hanya 3 bulan dan pidana dendanya hanya Rp250. Yang keempat, pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, yang pertama unsur objektif, terlihat dari kalimat didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang. Yang kedua, unsur subjektif, terlihat dari kalimat yang pertama dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Yang kedua, atau jika tertangkap tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri. Yang ketiga, dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang yang dicuri tersebut. Yang kelima, tindak pidana tambahan dalam tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 366 KUHP. Di dalam hal pemidanaan sebagaimana atau didasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4 KUHP. Nah, yang terakhir pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam 367 KUHP. Dalam pasal ini itu ada dua ketentuan umum. Yang pertama, ditiadakannya tuntutan pidana jika si pelaku tersebut adalah suami yang masih terikat sepenuhnya dalam perkawinan yang sah ataupun sebaliknya. Di samping itu, harta kekayaan suami istri ini milik bersama yang bersifat khusus selama mereka masih terikat dalam suatu perkawinan. Yang kedua, ketentuan dalam rumusan pasal ini merupakan delik aduan relatif. Jika si pelaku adalah yang pertama, suami istri yang sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan. Yang kedua, keluarga saudara dalam garis lurus atau garis menyamping 2 derajat. Yang ketiga, keluarga semendat dalam garis lurus atau menyamping 2 derajat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi penggelapan
Materi penggelapan bisa kita bedakan menjadi 5 pasal. Yang pertama, penggelapan biasa, pasal 372 KUHP. Pasal ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut. A. Unsur subjektif, terlibat dari kalimat dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Yang kedua, unsur objektif, terlihat dari kalimat memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan. Kejahatan ini dinamakan penggelapan biasa, di mana penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Hanya bedanya kalau dalam pencurian bahwa barang yang diambil untuk dimiliki ini belum berada di tangan si pelaku, sedangkan dalam penggelapan barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku, tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Yang pasal 373 KUHP, penggelapan ringan. Bunyi tindak pidana penggelapan ini juga sering disebut dengan tindak pidana penggelapan biasa. Tidak dimasukkannya masalah ternak sebagai suatu keadaan yang dapat memberkatkan si pelaku. Sebagai dalam rumusan pasal 363 KUHP, kiranya di kalangan para ahli atau sarjana hukum dapat diterima dan sangat tepat. Yang selanjutnya pasal 374 KUHP, penggelapan berat. Di kalangan sarjana hukum, penggelapan ini sering disebut dengan penggelapan yang bersifat khusus karena ada hal-hal yang bersifat khusus. Jika kita perhatikan ketentuan rumusan pasal di atas, maka unsur-unsurnya yang pertama, semua unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP. Yang kedua, ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana, yaitu A. Oleh seorang, B. Barang dibawa kekuasaannya karena yang pertama hubungan kerja secara pribadi, yang kedua hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesi, dan yang ketiga hubungan itu memperoleh upah. Pasal selanjutnya pasal 375, penggelapan dengan pemberatan. Unsur-unsur yang terlibat dalam pasal tersebut, yang pertama semua unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP. Yang kedua ditambah dengan unsur yang memberkatkan dalam pasal 374 KUHP, yaitu oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan. Yang kedua, terhadap barang yang ada pada orang tersebut karena jabatan sebagai wali, pengampu, kuasa, atau harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya, pengurus yang menjalankan wasiat, dan pengurus lembaga sosial atau yayasan. Pasal 376 KUHP, penggelapan di kalangan keluarga. Di kalangan para sarjana hukum atau ahli hukum, ketentuan di pasal ini merupakan delik aduan relatif karena memerlukan adanya suatu pengaduan dari orang yang terkena kejahatan dan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan pidana. Yang selanjutnya pasal 377 KUHP, pidana tambahan berupa putusan hakim itu dirumuskan dalam pasal 10 huruf B angka 3 KUHP dengan maksud agar putusan yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seorang terpidana menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.
yaitu pasal 377 KUHP pidana tambahan dalam penggelapan. Selanjutnya materi penadaan yang akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah penadahan. Penadahan ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, penadahan dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Nah, ini adalah isi dari pasal 480, diancam dan seterusnya itu. Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 480. Yang pertama, unsur bersifat subjektif. Yang pertama itu yang diketahui, yang kedua yang secara patut harus dapat ia duga. Kemudian unsur bersifat objektif, yakni membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Yang kedua, penadahan ringan yang diatur dalam pasal 481 KUHP. Terlihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 481 tersebut adalah yang pertama itu unsur subjektifnya terlihat dari kalimat dengan sengaja. Kemudian untuk unsur objektifnya terlihat dari kalimat barang siapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan. Nah, unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini oleh pembentuk undang-undang itu ditempatkan di depan unsur yang objektif. Sebagai unsur objektif tersebut sehingga unsur objektif tersebut merupakan unsur yang telah disyaratkan harus diliputi oleh unsur kesengajaan bagi si pelaku perbuatan. Oleh karena itu, si pelaku memang menghendaki dan dilakukannya perbuatan tersebut. Yang ketiga, penadahan ringan diatur dalam pasal 482 KUHP. Dalam tindak pidana penadahan ini juga memperhatikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 480 KUHP, namun dalam penerapannya itu dibatasi atau dengan adanya ketentuan yang diatur dalam pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Selanjutnya, materi pemalsuan akan dijelaskan oleh teman saya. Materi pemalsuan ini terdapat 5 pasal. Yang pertama, pasal sumpah palsu, pasal 242 KUHP. Yang kedua, pemalsuan mata uang, kertas negara, dan uang kertas bank, pasal 244 sampai 252 KUHP. Yang ketiga, pemalsuan materai dan cap atau merek, pasal 253 sampai 262 KUHP. Yang ketiga, pemalsuan surat, pasal 263 sampai dengan 276 KUHP. Yang terakhir, laporan palsu dan pengaduan palsu, pasal 220 KUHP. Dalam tindak pidana pemalsuan ini difokuskan pada pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP. Pada pasal tersebut terdapat unsur objektif meliputi perbuatan membuat surat palsu, memalsukan objeknya, yakni surat yang dapat menimbulkan hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu. Subjektifnya dengan maksud menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Materi selanjutnya, pemerasan dan pengancaman, yang akan diteruskan oleh teman saya.
Oke, dalam tindak pidana pemerasan itu diatur dalam pasal 368 KUHP. Ini isi daripada pasal tersebut. Dalam rumusan pasal ini terlihat unsur-unsur untuk menentukan atau dapat dipakai sebagai pedoman dalam penuntutan dan penjatuhan pidana. Yang pertama yaitu dalam ayat 1, itu ada unsur yang bersifat subjektif dan objektif. Nah, unsur yang bersifat subjektif itu terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Kemudian untuk unsur yang bersifat objektif terlihat dari kalimat perbuatan memaksa orang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau membuat hutang atau menghapuskan atau meniadakan hutang. Selanjutnya di ayat 2 itu terdapat unsur yang memberlakukan ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, 4 KUHP terhadap ketentuan pasal 368 KUHP ini. Jadi dalam tindak pidana pemerasan ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Si pelaku perbuatan ini biasanya melakukan atau menggunakan dua buah alat pelanggar atau mungkin pula terjadi penggunaan lebih dari dua buah alat pelanggar. Yang selanjutnya adalah tindak pidana pengancaman, diatur dalam pasal 369 KUHP. Adapun unsur subjektif dan objektifnya. Yang pertama itu unsur subjektifnya terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Untuk unsur objektifnya terlihat dari kalimat yang pertama barang siapa, yang kedua dengan ancaman akan menista atau mencemarkan, akan menista atau mencemarkan dengan tulisan atau lisan, akan mengumumkan atau membuka suatu rahasia, dan memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau pihak ketiga, serta menghapuskan hutang atau membuat piutang. Materi selanjutnya yakni penghancuran dan pengerusakan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Materi penghancuran dan pengerusakan ini terdapat pada pasal 406 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2, dijatuhkan pidana yang sama terhadap seorang dengan sengaja dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau bagian milik orang lain. Dari pasal tersebut terdapat unsur-unsur yaitu dalam pasal 406 ayat 1 KUHP barang siapa. Yang kedua dengan sengaja dan melawan hukum. Yang ketiga melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu. Yang ketiga barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Dalam ayat yang kedua, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan. Hewan tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Sekian dari presentasi kita. Mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.